Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nuriana Rizky, NPM 1841032. Kali ini akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar kajian prosa fiksi. Yang pertama, teks sastra dan teks non-sastra atau teks ilmiah. Sebuah tulisan dapat dikatakan sastra apabila teks tersebut mengandung imajiner atau imajinasi pengarang. Karena mengandung imajiner atau imajinasi pengarang, maka teks tersebut bersifat subjektif dan diproduksi untuk hiburan atau to entertain. Sebuah sastra dapat dinikmati oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, mulai dari isi, penyampaian, sampai dengan aspek-aspek keindahan yang lainnya, serta dapat bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarkan, memahami, atau membaca karya sastra tersebut. Kemudian ada teks non-sastra atau teks ilmiah. Teks non-sastra atau teks ilmiah merupakan sesuatu yang mengandung fakta dan bersifat objektif. Teks non-sastra tidak boleh mengangkat subjektivitas penulis, karena keobjektifannya dalam menyampaikan atau to explain ke publik dan mengajarkan ke dalam situasi formal atau to teach atau apa yang ada itulah yang disampaikan. Perbedaan teks sastra dan teks non-sastra terletak pada sifatnya. Sastra bersifat subjektif karena sastra diciptakan oleh pengarang dan pengarang tersebut memiliki hak penuh atas karya sastra tersebut. Sedangkan teks non-sastra bersifat objektif karena karya ilmiah tersebut dapat diperoleh berdasarkan fakta yang ada dan sudah diakui kebenarannya secara umum. Perbedaan lain terletak pada periode suatu karya sastra. Sastra yang berkualitas akan bersifat immortal. Artinya karya sastra dapat dinikmati sampai kapanpun walaupun berbeda generasi. Kemudian teks non-sastra atau teks ilmiah akan terus berkembang dari waktu ke waktu karena teori-teori baru akan mematahkan teori yang lama. Yang kedua ada ilmu sastra dan genre sastra. Ilmu sastra dibagi menjadi 3. Yang pertama sejarah sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki sastra sejak awal pertumbuhan sampai perkembangan sekarang. Yang kedua kritik sastra. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berfungsi untuk memberikan penilaian baik atau buruk sebuah karya sastra. Yang ketiga, sejarah sastra. Sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berisi studi sistematis mengenai konsep, asas, prinsip, kaidah, dan teori berikut langkah-langkah metodisnya. Genre sastra dibagi menjadi 3. Yang pertama, puisi. Puisi adalah suatu bentuk karya sastra yang terikat irama, rima, diksi, penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah, padat dan penuh makna. Yang kedua, prosa. Prosa adalah suatu karya sastra yang bentuknya tulisan bebas, panjang terurai, tidak terikat dengan aturan menulis seperti diksi, irama, rima, dan lain sebagainya. Yang ketiga drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan
manusia dengan gerak. Jadi drama menggambarkan realita kehidupan manusia, watak serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Yang ketiga ada pendekatan dalam sastra. Pendekatan dasar dalam sastra ada 4. Yang pertama, pendekatan mimetik. Jadi pendekatan mimetik ini adalah cara mendekati karya sastra dari sisi bahan yang digunakan dalam cerita. Bahan cerita yang digunakan adalah tiruan alam nyata. Jadi misalnya dalam sebuah karya memunculkan kata cangkir, maka yang dimaksud cangkir adalah alat yang digunakan untuk minum. Konsep cangkir dalam karya sastra dengan konsep cangkir di alam nyata adalah sama. Kemudian yang kedua, pendekatan objektif. Jadi pendekatan ini cara mendekati karya sastra dari sisi karya sastra itu sendiri. Misalnya ketika kita melihat novel, maka novel tersebut pasti memiliki susunan bentuk atau unsur pembangunnya. Maka pendekatan objektif akan mendekati karya sastra secara objektif sesuai dengan apa yang ada dalam unsur-unsur pembangun novel tersebut. Kemudian yang ketiga ada pendekatan ekspresif. Jadi pendekatan ekspresif adalah cara mendekati karya sastra dari sisi ekspresi penulisnya. Pendekatan ini mencoba melihat sebuah karya sastra sebagai ekspresi psikologi seseorang. Pendekatan ini akan mengarahkan seorang peneliti sastra untuk menemukan hubungan unik cara penceritaan dan pengalaman sebuah karya dengan emosi penulisnya. Yang terakhir, yang keempat, ada pendekatan pragmatik atau reseptif. Pendekatan ini adalah cara mendekati karya sastra dari sisi pembacanya. Respon pembaca karya sastra ini dijadikan pijakan bagi pengembangan pendekatan ini. Nah, pendekatan pragmatik akan bermuara pada kesan pembaca setelah menikmati sebuah karya sastra sampai dengan pengaruh karya sastra terhadap pembacanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.